Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, bertemu lagi dengan Ansar Akil Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Pada kesempatan ini kita akan menganalisis berita mengenai peta bekal calon presiden atau baca pres tahun 2024. Kita akan membahas satu berita yang dimuat di kompas.com berjudul Peta Koalisi Pilpres 2024 dinilai masih mungkin berubah sampai PDIP umumkan capres, yang diposting di kompas.com pada 24 Maret 2023. Penulis Fitria Husna Farisa, editor Fitria Husna Farisa, Jakarta Kompas.com. Peta koalisi pemilu presiden Pilpres 2024 dinilai masih mungkin berubah sehingga masa pendaftaran calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres dibuka pada Oktober mendatang. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi mengatakan, bongkar pasang koalisi itu tergantung pada manuver PDI Perjuangan. Dalam kamus politik, tidak ada koalisi yang bisa dipastikan langgeng dan utuh, kata Ari kepada kompas.com. Saudara sekalian, sampai saat ini memang sudah ada beberapa koalisi yang sudah terbentuk. Kita akan melihat bagaimana ulasannya dalam berita ini. Koalisi Indonesia Bersatu, KIB besutan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan P3, misalnya, meski diumumkan paling awal, hingga kini belum punya capres-cawapres. Koalisi tersebut diprediksi bubar jalan karena tak bersepakat soal nama capres. Golkar bersikuku ingin supaya ketua umumnya Airlangga Hartarto yang jadi calon RI 1. Sementara PAN dan P3 seolah menaruh harapan ke Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP. Kita bisa melihat koalisi prematur seperti KIB yang hanya akan tinggal kenangan, begitu masing-masing anggota koalisi mencari jalan selamat sendiri-sendiri akibat Airlangga Hartarto yang ngebet maksimal menjadi cawapres, ujar Ari. Nah, saudara sekalian, memang titik krusialnya dalam koalisi itu adalah menentukan capres itu, sehingga harus ada akomodasi dari anggota-anggota koalisi. Jadi kita bisa lihat di koalisi Indonesia Bersatu ini belum ada akomodasi, ya, siapa yang akan ditetapkan jadi capres. Nah, tentu ini menjadi satu problem besar, ya, terhadap koalisi ini. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bentukan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun diprediksi tak akan bertahan, sebab Gerindra bersikukuh mencalonkan ketua umumnya Prabowo Subianto jadi capres, sedangkan PKB juga ingin sang ketua umum Muhaimin Iskandar setidaknya jadi calon RI 2. Padahal dari gelagatnya Gerindra tampaknya menginginkan nama lain yang lebih mumpuni sebagai pendamping Prabowo. Nah, kita bisa melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini itu lebih pada siapa cawapres yang akan disepakati, ya, karena di dalam berita ini disebutkan belum ada keputusan, ya, siapa yang memang cocok mendampingi
Prabowo. Wah, ini tentu problem besar juga bagi koalisi ini. Karena kesepakatan siapa capres dan cawapres itu sebenarnya yang menjadi titik krusial koalisi. Masalah lain itu bisa dibicarakan nanti. Yang penting ada kesepakatan dulu siapa yang bekal jadi calon RI 1 dan calon RI 2. Ya, kalau tidak ada kesepakatan, ya bagaimana nasib koalisi ini ke depan? Berikutnya, bagaimana persoalan yang dihadapi oleh koalisi perubahan untuk persatuan yang digagas oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Nah, kalau kita melihat koalisi ini relatif lebih stabil, ya, karena ketiga partai ini sudah sama-sama menyatakan dukungan buat Anies Baswedan maju sebagai capres. Jadi, poin besarnya ini sudah dipegang oleh koalisi perubahan untuk persatuan. Nah, ini yang menjadi satu kunci untuk kesuksesan koalisi ini. Nah, yang memang akan diputuskan lebih lanjut oleh koalisi ini adalah siapa bakal calon wapres dari koalisi perubahan untuk persatuan. Namun, soal cawapres, Demokrat mendorong Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sedangkan PKS menghendaki mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua menjadi Suro PKS Ahmad Heriawan atau Aher. Nah, ini ada tarik menarik juga di sini. Siapa yang paling cocok ya mendampingi Anies Baswedan? Tentu keduanya ini cocok, tapi ada perhitungan-perhitungan lain bagaimana pendamping Anies nanti itu bisa juga mendeliver ya pemilih untuk memilih koalisi ini. Di internal koalisi perubahan pasti belum menyepakati calon pengantin yang akan mendampingi Anies Baswedan di hajatan besar Pilpres 2024, kata Ari. Nah, ini dia ya, calon pengantinnya ini bakal calon RI 2 ini belum ada kesepakatan juga ya di koalisi perubahan. Bersamaan dengan itu, Ari yakin seluruh koalisi partai politik saat ini masih menunggu langkah PDIP terkait pencapresan. Sebagai partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut yang diprediksi mendulang suara tertinggi pada pemilu mendatang, suara PDIP dinilai sangat berarti. Jika capres yang dijagokan partai banteng dianggap menjanjikan, tak menutup kemungkinan partai-partai yang semula sudah berkoalisi bermanuver merapat ke PDIP. Adapun hingga kini PDIP belum angkat bicara soal kandidat capres pemilu 2024. Ditegaskan berulang kali oleh elit Partai Banteng, kewenangan pencapresan ada di tangan Megawati Soekarno Putri sebagai pimpinan tertinggi partai. Namun demikian, sejauh ini ada 2 kader PDIP yang dianggap mumpuni, yakni Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ya, jadi momentum strategis itu hanya Bu Mega yang memutuskan. Dan itu result dari berbagai aspek, termasuk kesiapsiagaan dari seluruh jajaran kader, kata Hasto di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta. Nah, saudara sekalian, kita menunggu keputusan dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri, siapa yang akan diusung sebagai calon presiden dari PDIP tahun 2024. Nah, ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Karena
ini bisa mengubah peta koalisi atau akan meramaikan tiga koalisi yang sudah ada menjadi 4 bakal calon pasangan capres dan cawapres. Nah, ini menarik kita melihat petanya ini ya. Ada yang sudah stabil seperti koalisi perubahan, ada yang belum ada kesepakatan ya, untuk menentukan capres dan cawapresnya ini, baik dari koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, kemudian Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR, maupun dari PDP sendiri sampai saat ini belum memutuskan siapa capres dan juga cawapres yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Nah, saudara sekalian, apa yang bisa kita pahami dari berita ini bahwa kesepakatan untuk menentukan capres itu adalah hal yang sangat krusial karena melibatkan banyak pertimbangan dan juga kepentingan. Tentu saja kepentingan dari partai-partai yang berkoalisi itulah yang pertama didahulukan ya di dalam mengusung capres dan cawapres itu. Nah, ketika partai-partai yang berkoalisi ini masing-masing ngotot ya, masing-masing ingin calonnya menjadi capres, ya tentu tidak bisa terjadi karena capres itu cuma satu, sementara koalisi itu banyak partai di dalam. Jadi sebenarnya yang utama itu adalah politik akomodasi, di mana setiap partai itu bisa memetakan kekuatan masing-masing calon itu dan siapa calon kemungkinan yang paling besar kans atau kontribusinya untuk memenangkan konstelasi politik ya dalam pilpres, maka itu mestinya yang harus didorong dijadikan capres, karena inilah penariknya koalisi itu ya. Tapi ini belum ada kesepakatan dari tiga ya, ada 2 koalisi dan 1 PDIP, sementara koalisi perubahan untuk persatuan itu penentuan capresnya sudah aman ya, jadi sudah stabil. Untuk penentuan posisi cawapres itu relatif lebih simple ya dibanding penentuan capres. Nah, namun demikian keduanya tentu harus saling bersinergi sebagai penarik suara yang paling besar untuk memenangkan pasangan calon ini. Ya. Kita akan lihat apakah ada nanti perubahan peta dari bakal calon presiden yang akan diusung oleh koalisi maupun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demikian, selalu berpikir positif, berharap yang terbaik, kritis, objektif, rasional, berpikir universal untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Karena kita ingin Indonesia cerdas, maju, unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.